kembali ya. Udah pas. Sempit. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Dedi di 33 Auto Garage. Jangan lupa like, komen, serta subscribe channel ini biar saya tambah semangat. Ini kita akan mereview mobil LCGC lagi. LCGC mobil irit, 3 baris, ekonomis, perawatannya mudah. Apalagi kalau bukan Calya E manual facelift tahun 2019. Gimana sih kelayakan unit ini? Coba kita langsung saja cek unitnya. Mobil LCGC ya. Tapi ini ada yang unik, yaitu apa? Coba kita perhatikan. Lampunya sudah facelift dan LED. Bayangin, LCGC tapi sudah LED. Nah, ini ada terletaknya di Calya 2019 ya. Calya atau Sigra di 2019 akhir ini sudah memakai facelift. Lanjut kita grillnya. Grillnya ini sudah mirip kakak-kakaknya ya, seperti halnya Terios atau Rush atau Avanza atau Xenia ya. Ini, tapi ini juga grillnya sudah fungsi kok. Karena apa? Yang penting adalah grillnya bolong-bolong, biar bisa masuk angin ke engine tentunya. Nah, tapi ada minusnya. Minusnya di tipe E ini belum pakai fog lamp. Padahal kalau sudah ada fog lamp, ini ganteng banget ya. Sayang nih, belum pakai fog lamp. Lanjut kita ke samping. Kita lihat. Aksennya ini ya, udah oke banget ya. Ditambah lagi unit ini warnanya silver. Saya suka banget sih, karena warna ini mudah perawatan. Kita lihat langsung di sebelah sini. Kita akan membahas ini bannya ya. Bannya sudah ring 14 dengan velg yang sangat bagus menurut saya di kelas terendah tipe E ini ya. Kalau dulu tipe-tipe terendah itu tentunya masih bisa pakai kaleng ya. Kalau ini sudah pakai racing. Tapi ini udah oke sih, udah bagus. Udah disc pula. Lantas kita lihat kaca spionnya. Walaupun belum pakai lampu sen ya kaca spionnya. Tapi ya dengan harga ekonomis LCGC sih masih terbilang wajar. Yang terpenting adalah ini nanti kacanya, mirrornya itu bisa diatur dengan tombol atau enggak, kita bisa lihat. Pada varian tipe E ini, kita bahas terkait spion. Spionnya walaupun sudah erected mirror, tapi belum retract. Kecuali di tipe yang atasnya lagi ya, yaitu tipe G. Yang kedua, tipe E ini belum dilengkapi dengan lampu sen di kaca spionnya. Kecuali yang tipe G. Tipe G sudah dilengkapi lampu sen. Tapi ya, ini LCGC paling murah ya di kelasnya. Walaupun paling murah, yang tadi saya sebutin, lampu sudah LED dan velgnya sudah racing. Lanjut kita ke sebelah samping lagi. Kita lihat. Nah, kita lihat ya. Ground clear dari depan ke belakang sih udah oke ya. Artinya tidak tinggi-tinggi amat, tidak juga rendah-rendah amat ya. Nah, deskripsi ground clear ini saya terangkan ya di deskripsi saya. Jarak sumbu roda 2,25 mm, jarak terendah ke tanah 180 mm, trek roda depan dan belakang 630 mm dan 915 mm. Nah, untuk bagian samping ini kita bisa lihat. Sebenarnya aksen garisnya ini udah oke loh. Menurut saya udah tegas gitu. Walaupun dibilang mobil rakyat, tapi ya masuklah. Kita langsung ke bagian belakang. Bagian belakang ini ada keterangan pasti Calyanya tipe E. Tipe E dengan tipe G pada dasarnya strukturnya mirip sama persis, kecuali kalau tipe G biasanya di sini ada list chrome.
di tahun ini ya. Ingat, kalau tahun yang baru saya belum review. Nah, kalau untuk lampu tidak jauh berbeda. Tapi bagaimana sih bagasinya? Karena ini 3 baris, coba kita cek bagasinya luas atau tidak. Ini adalah bagasi ketika baris ketiga itu kita lipat. Coba kalau kita duduk. Ini sih bisa muat 2 orang ya kalau dimasukin. Tapi bagaimana sih posisi letak ketika baris ketiga ini kita turunkan? Coba kita lihat. Ini nih bagasi Calya tipe E ini ketika, atau bukan tipe E aja ya, ini hampir tipe G juga, ketika baris ketiga sudah dibuka. Gimana sih? Worth it kah? Hampir tidak ada bagasinya guys, kecuali meletakkan beberapa tools aja di belakang. Yang harus kalian ketahui, ini juga sangat menyusahkan ketika baris ketiga ini dipasang. Kalau kalian mau mengecek atau membuka ban serep, karena ban serep terletaknya ada di bawah sini ya. Baris ketiganya ini kita turunkan lagi, begitu ya. Ini Calya tipe E. Lanjut, nggak ada istimewa lagi sih, kecuali kita masuk ke bagian dalam ya. Bagaimana sih interiornya? Kita cek. Di video kemarin kita juga mereview LCGC di tahun 2015, tapi kemajuan di tahun 2019 ini menurut saya ada. Yang pertama, head unitnya walaupun basic, tidak basic-basic amat. Apa sih head unitnya? Ini. Sebenarnya varian ini head unit terbasic yang pernah saya lihat untuk di kelasnya ya. Karena coba kita lihat nih. Menunya tidak ada, tapi ya so better lah. Di sini sudah ada Bluetooth, sudah bisa dicolokin kabel, dan sedikit mewah. Walaupun ya basic sih basic. Setelah itu ya tidak ada keunggulan lain. AC pun masih seperti puntaran kompornya emak-emak ketika di dapur. Malahan lebih nyata ini ya, tuh. Nggak ada lagi. Lantas di sini juga AC, kompartemen juga oke. Nah, pada review kemarin itu kan di 2015 masih ada tempat rokok ya. Kalau sekarang sudah nggak ada nih, varian terbaru. Lanjut kita ke seperti halnya yang pembahasan minggu lalu. Kalau tangan saya masih kesepian untuk memencet tombol kecuali horn atau klakson. Ya, tapi namanya juga LCGC ya. Saya tidak bisa berekspektasi lebih. Tapi ada yang unik lagi nih. Bagi kalian yang biasa pakai transmisi di bawah, ini pasti kagok ketika pakai varian Calya ini. Seperti halnya kalian membawa Grand Max ataupun Calya Sigra. Biasa di sini akan pindah ke sini. Saya waktu pertama memakainya pasti butuh penyesuaian ya. Tapi untuk faktor keselamatan, Calya ini udah mulai maju. Karena apa? Udah pakai airbag. Di sini juga udah pakai airbag. Ya, untuk faktor keselamatan oke lah. Dan kita coba cek di bagian kanan. Nah, kita ke bagian kontrol ya. Ini setir juga gak bisa diapa-apain. Ya, kalian gak usah berekspektasi lebih tentang LCGC. Tapi menurut saya di dashboardnya ini ya sudah worth it ya. RPM, kilometer, dan melihat indikator bensin udah cukup kalau untuk di kelas ini. Nah, ini yang penting nih, agar kita tidak capek-capek amat. Electric mirror, walaupun belum retract.
Oke, lanjut ke bagian kursi kedua. Ya, ini nih, bagian kedua. Saya tinggi 169. Duduk dengan posisi di bagian depan paling nyaman ya, karena sudah longgar sekali. Masih mentok, sudah mentok, tapi kita bisa cek di bagian atasnya ini mendingan ya. Mungkin karena difikirkan, karena 3 baris orangnya terlalu banyak, mereka mikirkan bagaimana bisa di bagian belakang itu adem juga ya ketika memakai AC. Tapi ini bukan AC nih yang di tengah, ini cuman kayak blower atau kipas. Jadi pas dinyalakan sangat tidak boleh berekspektasi lebih. Tapi ada yang worth it nih. Kita bisa cek di sini. Ini bisa dicolokin, artinya bisa ngecas di sini ya. Ini juga ada headrestnya. Walaupun depannya seperti halnya biasa jok pocong, di belakangnya headrestnya sudah dikasih guys. Nih sudah dikasih. Ya untuk di LCGC boleh lah, walaupun joknya ini tidak terlalu empuk-empuk amat ya, seperti halnya generasi sebelumnya. Lanjut kita ke baris ketiga. Seperti ulasan saya ketika tadi di depan, faktor keselamatan walaupun LCGC masih dipikirkan oleh Calya ini atau Toyota ini ya. Ini ada seat belt 1, 2, 3. Ternyata sudah ada 3 seat belt untuk penumpang di barisan ke tengah ini. Oke lah, walaupun saya tidak bisa membayangkan ketika orang seperti saya duduk 3 baris berderet, mungkin engap. Lanjut, kita lanjut ke bagian ketiga. Tapi kalau dipikir-pikir, kalau dulu sulit ya ketika orang bisa masuk ke bagian ketiga. Tapi ini sih mending sih ya, ada fitur tambahan yang memang memudahkan. Ini one touch tumble. Nah, bisa kan jadi langsung. Tapi aduh, kerepotan juga nih bagian ketiga. Coba ini baris ketiga, apa jadinya kalau kursi ini kita tarik? Kalau yang belakang itu tidak bisa diputar, tidak bisa dimundurkan kembali ya, sudah pas. Sempit. Mungkin anak usia 12 tahun ke bawah kali yang harus ditaruh di bagian sini biar nggak terlalu engap. Ya itulah, kita juga tidak bisa berekspektasi lebih. Lantas bagaimana sih spesifikasi mesin di mobil Calya manual 2019 ini? Coba mesin Calya dengan spesifikasi 1200 cc, transmisinya manual. Coba kita cek. Tidak ada yang istimewa, seperti halnya mesin biasa. Tidak ada yang harus dibanggakan. Tapi soal keiritan dan perawatan, nah ini jagonya nih. Langsung kalau misalkan spesifikasi mesinnya saya letakkan di deskripsi ya. Rasio kompresi 10,13 banding 1, tenaga maksimum 86 horsepower, torsi maksimum 107 Nm, kapasitas silinder 1197 cc. Transmisi percepatan dan manual 5 percepatan, penggerak roda depan. Ini kita coba test drive mobil ini ya. Apakah mobil ini ada sedikit hambatan atau gimana? Saya akan bilang jujur di sini. Yang pertama, poin plus ya, walaupun menurut saya kurang panjang. Kenapa kurang panjang? Karena handremnya lucu banget di sini. Ya tapi sudahlah, tidak usah diperdebatkan lagi. Nah itu dia.
Itu salah satu kekurangannya, ternyata koplingnya sudah pendek di mobil ini, guys. Kalau kena polisi tidur, bumpingannya sudah harus ya, tapi LCGC. Kalau segi tanjakan, saya sih belum mencoba untuk tanjakan yang sangat ekstrim ya. Tapi untuk tanjakan kota yang seperti saat ini, worth it lah. All out so far, karena mobil ini masih di tahun 2019, menurut saya mesinnya ini tidak ada hambatan. Untuk kaki-kaki ya, kalau misalkan hanya cek sporing balancing mungkin wajar ya. Tapi untuk kerusakan yang berarti menurut saya nggak ada ini di mobil ini. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Nah, mungkin cukup sekian review dari Calya e-Manual 2019 versi facelift ini. Bila ada kekurangan atau ada saran, bisa di kolom komentar ya. Kalau kalian tahu, mobil ini katanya dijual guys sama pemiliknya. Tapi untuk info selanjutnya bisa cek di kolom deskripsi saja ya. Sekian, terima kasih. Semoga info ini bermanfaat. See you.